Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Kori Wahyu Kurniawan selaku guru BK SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Pada hari ini, hari ketiga sesi pertama, kita akan menyaksikan video motivasi belajar saat pandemi. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMA, SMK, Sekota Yogyakarta, selamat berjumpa lagi dengan saya Aisyah Indati. Kita akan berbicara tentang motivasi belajar siswa di masa pandemi. Akhir-akhir ini kita semua merasakan, tidak terkecuali di Yogyakarta, kita sedang dilanda pandemi dari virus corona disease 19. Jadi seluruh dunia itu sedang mengalami pandemi. Pandemi itu jadi semuanya itu merasakan, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Yogyakarta, tidak hanya adik-adik, tapi seluruh manusia, seluruh individu di dunia ini sedang mengalami hal tersebut. Tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dari aspek fisik, kesehatan, psikologis, emosi kita uring-uringan. Secara sosial kita tidak bisa pergi berjalan-jalan, berjumpa dengan teman, bertemu di sekolah, dengan guru, dengan bokbon, dengan kawan-kawan, bersepeda. Kemudian yang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu dunia pendidikan, di bidang pendidikan. Kita semua anak-anak ya, sejak dari PAUD, TK, SD, SMA, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, semuanya itu belajar dari rumah. Terkenal dengan work from home, ya, bekerja di rumah. Tidak terkecuali belajar. Belajar kok di rumah, aneh ya. Hal itu tentu saja akan membuat bosan. Yang bosan itu tidak hanya kalian, tidak hanya anak gede, remaja, SMA, SMK, tidak hanya itu. Namun adik-adikmu yang PAUD ini sedih sekali juga. Dia ngapain di rumah? Serasa di rumah itu, kalau di rumah itu ya libur, di rumah kok suruh belajar. Sering anak-anak itu pada marah, anak-anak kecil. Tapi mungkin bagi para remaja, mungkin sudah bisa mengatasi hal ini. Nah, tidak kalah pentingnya, pada saat belajar itu kita akan mengalami kebosanan. Jelas itu bosan. Nah, kebosanan itu tentu saja kita mau belajar itu kok ngapain ya? Belajar cuma sendirian, kemudian tidak bisa berdiskusi. Ini bagi teman-teman SMA, SMK, tidak bisa praktik, tidak bisa menggunakan alat-alat yang harusnya kita rangkai, kita susun, ya, tidak bisa memecahkan masalah. Tentu saja hal ini akan menurunkan motivasi kalian untuk belajar. Maka dari itu, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang motivasi belajar siswa pada masa pandemi. Motivasi belajar. Belajar harus ada motivasi. Kalau tidak, kita bosan dan kita tidak mau belajar. Mari kita lihat apa itu motivasi belajar. Motivasi adalah, jadi tadi motivasi belajar di era pandemi. Era seperti ini kita kok disuruh belajar. Belajarnya di rumah, tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang membimbing, membina. Nah, tentu saja kita sering ketiduran, nggak ada semangat, nggak ada kawan, dan sebagainya. Kita lihat, apakah motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi dorongan yang timbul dalam diri, itu motivasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi. Antara lain, ada motivasi internal, yaitu yang belajar dari diri kita sendiri. Minat, kita itu mau belajar itu punya minat enggak? Kemudian bakat, kemudian kebutuhan. Belajar itu kebutuhan siapa sih? Bukan kebutuhan bapak ibu guru, tetapi kebutuhan kita karena kita ingin meraih cita-cita. Juga adanya tujuan hidup, tujuan individual, tujuan dari para siswa itu. Kalau yang tidak mempunyai tujuan, ya kita tidak memiliki motivasi, kita malas belajar, akhirnya kita tidak mengerti apa yang telah
diajarkan oleh guru kita. Itu faktor internal. Sedangkan faktor eksternal itu faktor yang mempengaruhi motivasi adalah berasal dari misalnya teman sebaya. Wah, rano kancane, nggak ada temannya, kita males. Ngapain? Paling temanku juga tidur, temanku cuma nge-game, ya. Teman sebaya. Kemudian keluarga yang kurang mendukung itu juga bisa membuat motivasi kita turun. Kemudian juga lingkungan sosial. Lingkungan kita itu tidak ada lingkungan belajar ya. Kalau di sekolah itu jelas duduk di bangku, di meja, kita mempelajari sesuatu, ada yang mendampingi, memecahkan masalah, solusi. Lah ini tidak, disuruh belajar sendiri. Ya mungkin kita belum muncul minat. Nggak ada keinginan untuk belajar, besok aja kalau COVID-nya sudah pergi. Tetapi kapan perginya kita juga tidak tahu. Nah, oke, itu motivasi. Kemudian yang disebut COVID-19 itu apa? Tadi sudah saya katakan bahwa akhir-akhir ini kita itu sedang diguncang, bukan hanya gempa, lebih keras dari gempa. Kalau gempa itu sebentar saja selesai. Kalau ini tidak, terus menerus, kapan selesai tidak tahu. Kita diminta untuk patuh memakai masker, kemudian harus WFH, kita harus jaga jarak, kita harus mandi setelah pergi dari rumah sakit dan sebagainya. Nah ini COVID-19 ini begitu ganasnya ya, yang virus ini muncul pertama kali di China bulan Desember 2019. Dan menurut WHO 2020 bahwa diumumkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi. Pandemi itu apa? Pandemi itu adalah menyerang seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, Yogyakarta, tapi seluruh dunia. Kalau adik-adik mendengarkan berita di radio, kemudian berita-berita dari TVRI dan sebagainya dari TV, itu semuanya menyebutkan bahwa dunia sedang dilanda pandemi. Kalau mendunia itu namanya pandemi, tetapi kalau hanya Yogyakarta saja namanya endemi. Ya, jadi ini kita sudah meluas. Nah ini yang sangat berbahaya sekali karena bisa menurunkan motivasi belajar manusia. Selanjutnya masih dikatakan bahwa COVID-19 ini tadi sudah dikatakan ya, menyebabkan kita semua manusia, semua individu itu bekerja di rumah, work at home. Bayangkan kita harusnya bekerja di sana sini, bekerja di rumah. Aduh, ngapain? Pertama kali bingung. Banyak sekali orang stres, tidak hanya orang gede, anak gede, tapi anak-anak kecil TK SD itu juga sudah stres. Ya stres karena di rumah ngapain gitu. Nah, hal ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan individu. Bahkan kita masalah ekonomi pun ikut terdampak. Mari kita lihat selanjutnya permasalahan yang dihadapi siswa, ya, yang bisa menimbulkan penurunan, yang bisa menyebabkan penurunan motivasi apa saja, yaitu adanya COVID-19, kemudian pengelolaan waktu. Tentu saja kalau kita di rumah itu sadar nggak sadar bangunnya siang, bangkong, nanti aja. Beda kalau kita sekolah, masuk jam 7, wah jam 5 sudah bangun. Setelah sholat subuh, kemudian bersih-bersih, kemudian menyiapkan buku sekolah, mengulang pelajaran yang lalu berangkat. Nah itu ada motivasi, ada semangat. Sekarang tidak, kita sulit mengelola waktu. Ya, kita main game atau kita lihat berita-berita dari gadget, itu melihat berita-berita dari handphone, terus sampai kelupaan, tidurnya sampai terlambat bangun, bangkok. Kemudian ada kurang tanggung jawab terhadap tugas, karena kita merasa tidak di sekolah. Kalau di rumah itu disiplin kita itu jelas menurun. Kalau di sekolah tentu saja ada kontrol dari guru. Kalau di rumah siapa yang mau kontrol? Mungkin orang tua juga sibuk sendiri, semua orang ada di rumah, tapi mau ngapain masing-masing itu bingung. Nah, ini menyebabkan kondisi emosi menjadi kurang stabil, menjadi labil. Kemudian tuntutan tugas yang membebani. Tuntutan tugas yang membebani itu adalah misalnya tugas-tugas dari sekolah yang harus dikerjakan, kemudian harus dikumpul besok, padahal
wifi-nya nggak, internetnya nggak nyambung, kuotanya habis lah, ini juga akan membebani. Ya, kecanduan game dan kejenuhan. Oke. Jenuh. Kemudian orang tua tidak kalah pentingnya, tidak hanya siswa. Orang tua itu juga menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anaknya, selain masalah yang dihadapi oleh beliau sendiri. Apa? Antara lain kecemasan terhadap kapan berakhirnya COVID-19. Kita bingung semuanya. Dua minggu lagi, besok September, besok tahun depan 2021, ada yang menyebut 2024. Masya Allah, sekian tahun dari 2020 sampai 2024, berarti 4 tahun kita seperti ini, ya. Jadi adanya kecemasan karena adanya ketidakpastian di dalam kehidupan ini. Ini orang tua menghadapi seperti itu. Kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sekarang apa-apa mahal. Sekarang banyak sekali jualan online, murah, saya antar dan sebagainya. Ini sudah biasa sekarang. Kemudian masalah lagi yang lain, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang diberikan. Seharusnya memakai masker, dia tidak memakai. Seharusnya memakai face shield, dia tidak memakai. Seharusnya cuci tangan, dia menganggap enteng, menganggap mudah, menganggap itu hal biasa. Ya, itu juga merupakan masalah. Kemudian anak itu sulit belajar di rumah, walaupun di rumah itu merdeka ya. Mungkin bahkan nggak mandi pun bisa belajar sambil makan bisa juga. Namun ini anak itu sulit, yang namanya belajar itu ya duduk di sekolah. Kemudian mungkin juga anak kecanduan game, variasi gaya belajar ini juga membingungkan ya, variasi gaya belajar. Sulit menerima nasihat dari orang tua untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Wah, ini anak-anak ini di lingkungan tempat saya tinggal itu banyak sekali anak sepedaan. Wah, menurut beliau mungkin ya, kalau sudah memakai masker itu sudah aman-aman saja. Namun juga belum tentu. Nah, ini permasalahan dihadapi orang tua ya, kecemasan. Kemudian kalau kita lihat kebutuhan dasar remaja itu ada kebutuhan fisik, psikologis, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, pada masa COVID, kalau kebutuhan fisik itu sandang, pangan, papan ya ini. Nah, sandang, pangan, papan, berpakaian, kemudian papan, tempat. Nah, ini kita semuanya belajar di rumah. Nah, ini juga bisa membuat stres. Kemudian kondisi psikologis, rasa nyaman, rasa aman. Kita belajar di rumah itu tidak nyaman. Kemudian kebutuhan sosial, harusnya remaja itu juga masih bergaul, harusnya masih bisa bergaul dengan teman-teman. Ini tidak. Kemudian harga diri dan aktualisasi diri. Siswa kurang bisa akses. Ini kebutuhan dasar remaja yang mana ini bisa membuat stres. Apakah stres itu? Stres itu adalah reaksi fisiologis dan psikologis yang terjadi ketika seseorang merasakan ketidakseimbangan antara tuntutan dan kenyataan. Jadi pada saat COVID ini banyak sekali individu-individu atau manusia-manusia sejak dari anak sampai orang dewasa, anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia itu mengalami stres. Keluhannya apa? Mungkin kulit gatelan terus, perut sakit, nafas sesak, sistem otot mudah capek, ya, reproduksi terganggu. Mungkin yang remaja putri itu menstruasinya terganggu. Kemudian rambut rontok, kemudian jantung deg-degan. Ini reaksi dari stres yang bisa menyerang bagi siapa saja, sejak anak sampai lanjut usia. Kemudian reaksi emosionalnya apa? Marah, ya, cemas, bosan. Nah, ini merasa tidak berdaya, depresi. Suasana hati mudah berubah, moody, ya. Perasaan tidak pasti. Kapan tuh ini COVID-nya itu selesai? Uring-uringan, malas, dan menarik diri dari orang lain. Itu reaksi emosional. Pengelolaannya bagaimana? Kita harus bisa mencari aktivitas baru pada masa pandemi ini. Apa misalnya? Olahraga di rumah. Nah, olahraga di rumah itu ya yang ringan-ringan apa di rumah. Relaksasi, yoga ya. Mengembangkan hobi, masak, jualan online. Lah ini positifnya itu ini terpenuhi ya, jualan online. Istirahat harus cukup, pengelolaan waktu yang baik, disiplin, makanan bergizi, sharing online pada teman yang dipercaya.
Mungkin membuat grup kelas kalau sudah ketemu grup ya, mungkin kalau ini adik-adik mahasiswa baru nanti akan terbentuknya grup-grup, kita bisa ngobrol lewat grup tersebut. Ini paling tidak bisa mengurangi stres. Kemudian metode belajar di era pandemi itu bagaimana? Secara internal, jaga kondisi fisik. Makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, 6 bermanfaat, menjaga kondisi fisik, mengatur pola makan, jangan makan yang aneh-aneh, sambel terus, rutisan terus, nanti perut sakit ya. Waktu istirahat cukup, mengenali potensi diri, oh saya tuh harus ada istirahatnya, harus tidur dan sebagainya. Meningkatkan motivasi atau semangat, ini yang sulit. Kita yakin mampu mengatasi hal ini. Nah, kita harus yakin di era seperti ini, insya Allah saya akan coba mendalami materi, kemudian pantang menyerah. Ini metode belajar di era pandemi. Kelihatannya sederhana, namun agak sulit dilakukan. Agak sulit ini, hanya beberapa poin, tapi kalau kita tidak benar-benar disiplin pada faktor internal ini. Kenapa internal? Karena internal itu yang bisa menjalani hanya kita sendiri. Walaupun diopiak-opiak dari luar, kalau kita nggak ada niat, nggak ada semangat, nggak ada modal, kita tidak akan semangat ya, kita tidak akan bangkit semangatnya. Faktor eksternalnya apa? Harus ada lingkungan yang mendukung untuk belajar, lingkungan yang kondusif, termasuk sarana penunjang, wifi, kuota internet lah ini. Keuangan membengkak ya, kuota internet, wifi. Kemudian pengubahan jadwal, pengubahan atau penjadwalan kembali jam belajar. Kita harus tata jam belajar kita. Ya, ini yang nanti adik-adik siswa baru setelah memperoleh jadwal, kemudian dicocokkan kira-kira yang cocok itu yang mana. Kenapa begitu? Karena ke depan ini kita masih sekolahnya nampaknya melalui daring. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga ini, menata. Juga yang penting kondisi perekonomian keluarga ini juga sangat berpengaruh. Selanjutnya solusinya dapat mengatur waktu antara jam pembelajaran dan bermain ya. Jangan lupa tetap bermain ya. Jangan hanya belajar terus, tetap bermain. Itu untuk pengurangan stres. Meningkatkan motivasi melalui kuis yang diberikan oleh pihak sekolah. Nanti sekolah akan memberikan kuis bedaan, ada rewardnya, gitu ya. Menciptakan kreativitas sesuai dengan bakat yang dimiliki. Ya kalau yang bakatnya basket, dribble aja di rumah, voli, lari-lari, main tali itu dan sebagainya. Kemudian membuat perencanaan kegiatan selama seminggu sekali untuk membuang kejenuhan. Seminggu sekali model belajar dirubah lagi, seminggu lagi dirubah lagi. Kenapa? Untuk mengurangi kejenuhan. Ya, ini solusi. Kemudian meningkatkan sharing dengan keluarga. Ini agak sisi positif. Yang tadinya nggak pernah ketemu ayah, ibu, adik, kakak dan sebagainya sekarang menjadi ketemu. Bisa ngobrol, baca koran bersama-sama, kemudian masak bersama-sama, masak kue, masak sop, roti bakar dan sebagainya. Nah, ini solusinya. Kemudian yang secara eksternal, orang tua harus juga mengenali potensi anak. Ya, orang tua itu sekarang sebagai pengganti guru di sekolah untuk mengawasi waktu belajar. Kemudian mengarahkan masa depan anak, ngobrol masa depan anak, mendengarkan radio, memberikan fasilitas subsidi kuota ini yang sulit ini, subsidi kuota internet, wow, gitu ya, membengkak ini jelas. Kemudian melihat apakah minat anak itu sudah sesuai dengan kemampuan, kita arahkan. Orang tua jangan memaksakan kehendak ya, pada anak. Tumbuhkan motivasi berprestasi. Ayo kita bermain-main bersama, menanam tanaman dan sebagainya. Melakukan pertemuan via online guru siswa untuk memantau kondisi siswanya. Ya, kemudian ternyata terakhir sudah matur nuwun. Demikian adik-adik sekalian, adik-adik atau anak-anakku ini ya, yang sebentar lagi kalian akan belajar secara online. Sebenarnya itu juga kalau dibuat menyenangkan, ya menyenangkan. Tetapi kalau dibuat membosankan, ya membosankan. Tetapi pesan saya, buatlah situasi ini situasi yang menyenangkan. Karena Anda adalah generasi, siswa itu generasi yang membentuk kreativiti sendiri. Kondisi apapun jangan
jangan goyah ya, tak lekang oleh hujan, tak lapuk oleh panas, gitu kira nampaknya. Oke, selamat belajar adik-adikku sekalian, sukses untuk kalian ya mencoba situasi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian, semangat.